ketika modal itu ada di sisi kredit, itu berarti malah bertambah modalnya. Jadi kayak gini, debit kredit itu seperti ini. Sebentar saya tampilkan ya. Jadi contoh ini ya. Jadi debit itu cara debit itu nulisnya gini. Kas pada modal. Nah, jadi seperti ini. Ya. Agak menjorok. Nih, ini bacanya kas pada modal. Katakanlah saya menyetorkan modal itu 100 juta. Nah, ini harus sama. Ini yang dinamakan balance. Ya, jadi tidak akan mungkin ketika debit sama kredit itu berbeda. Karena namanya transaksi itu pasti lebih dari 2 akun. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Lebih dari 2 akun. Ada sisi debit dan ada sisi kredit. Ini yang dinamakan debit, ini yang dinamakan kredit. Dan itu nominalnya pasti sama nanti kalau dijumlahkan. Contoh lagi ya. Katakanlah saya membeli mesin. Membeli mesin dengan uang tunainya, membeli mesin harganya 200 juta, katakanlah ya. 200 juta. Kebanyakan nolnya. 200 juta. Nah, saya itu membayarnya itu cash-nya itu cuma 100 juta. Saya membayar uang cash saya itu cuma 100 juta. Sisanya hutang. Sisanya saya hutang. Berarti ini hutang. Hutang saya kan berarti 100 juta ya. Karena yang cash 100 juta, berarti sisanya hutang. Katakanlah jangan 100 lah. Saya punya cashnya 150 juta. Berarti sisanya hutang. Sisanya hutang itu berarti kan saya masih ada 50 juta belum bayar. Jadi nanti kayak gini. Mesin, pada kas, dan hutang dagang. Jadi ada 3 akun yang terlibat di sini. Minimal transaksi itu pasti 2 akun atau lebih. Kayak gini ya. Nah, nanti katakanlah ada lagi PPN-nya. PPN itu 10%. Jadi mesin enggak mungkin harga, katakanlah mesinnya jangan segini. 10% dari 200 juta berarti 220 ya. Nah, ada PPN, ya ditambahi PPN. PPN 20 juta. Nah, gini. Jadi sisi ini dan sisi ini nanti jumlahnya akan sama. Gini ya, akan sama, tidak akan berbeda. Pasti sama, karena harus balance. Transaksi kan nggak mungkin. Saya beli, katakanlah harga buku itu 1.000, tapi bayar saya cuma 900. Iya, itu kecuali kalau ada sesuatu hal. Meskipun ada diskon ya, itu tetap nanti ada tulisannya. Kalaupun ada diskon nih, saya membeli buku yang harganya 1.000, didiskon 10%, ya diskon nanti akan masuk ke jurnal. Buku diskon pada kas. Gitu. Kalau mamanya katakanlah buku ya. Oh gini, bukan salah, mohon maaf. Buku, saya membeli bukunya katakanlah 20.000 ya. 200.000. Nah, saya membayar dia dapat diskon. Berarti saya membayarnya tunai ya. Diskon 10%, katakanlah 10% kan berarti 20 ya. Berarti saya bayarnya cuma 180. Kebanyakan. 180. Nah, ini diskonnya di sini. Diskon 10%. 20. Nah, tetap kan jumlahnya akan sama. 200, ini 200. Sama. Jadi harus sama, harus balance. Nah, kayak gini. Terus kita kembali ke saldo normal. Kita kembali lagi ke saldo normal ya. Nah, aset itu akan bertambah ketika itu ada di debit.
di sisi debit. Untuk modal atau ekuitas pemilik itu akan bertambah jika ada di sisi kredit. Pak Zainal lewat. Selanjutnya kita akan untuk saldo normal akun. Jadi aset itu akan bertambah jika ada di debit. Jadi aset itu berupa kas, bank, peralatan, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan aset itu apa saja. Ekuitas itu modal. Dia akan bertambah malah jika ada di kredit. Jadi contohnya kayak ini tadi ya. Contohnya kayak gini. Nah, kas ini akan bertambah jika ada di debit. Ini debit ya. Sisi kiri itu debit. Ini debit. Ini kredit. Gini ya. Jadi kas ini akan bertambah jika ada di sisi debit. Sedangkan modal atau perubahan ekuitas itu akan bertambah jika ada di sisi kredit. Jadi kredit di sini bukan berarti dia berkurang, mboten. Jadi ini saldo normalnya seperti ini ya. Terus selanjutnya adalah untuk kewajiban. Jadi untuk kewajiban itu akan bertambah jika ada di kredit dan akan berkurang jika ada di debit. Contoh ya, kayak ini tadi. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nih. Saya membeli katakanlah mesin. Nah, ini hutang. Hutang ini kan kewajiban ya. Nah, hutang ini akan bertambah jika ada di kredit. Nanti ketika kita membayar hutang, ketika saya membayar hutang berapa ya? Katakanlah 20 juta. Berarti hutang di debit, kreditnya kas. Gini ya. 20 juta. Gini. Salah. 20 juta. Gini. Paham ya? Jadi hutang ini akan bertambah jika ada di debit. Sedangkan untuk aset, aktiva akan berkurang jika ada di kredit. Gini. Ini namanya saldo normal. Paham ya? Untuk pendapatan juga begitu. Untuk pendapatan juga begitu. Pendapatan itu akan berkurang jika ada di debit, sedangkan dia akan bertambah jika ada di kredit. Untuk beban dia akan bertambah jika ada di debit. Contoh gini ya. Gini nih. Katakanlah kasusnya seperti ini. Saya membayar gaji. Saya membayar gaji. Berarti ketika saya membayar gaji itu adalah beban gaji pada kas. Kayak gini. Paham ya? Jadi saya membayar gaji katakanlah 1 juta. Berarti jurnal saya seperti ini. Nah, dia akan bertambah jika ada di debit. Akan berkurang jika ada di kredit. Paham ya? Oke. Selanjutnya. Sampai di sini sampai di sini ada yang ditanyakan terkait gimana sih bentuk jurnal. Untuk bentuk nama-nama akun akan saya share seperti ini ya. Nah, jadi untuk nama-nama akun seperti ini. Ada kas. Ini untuk perusahaan yang besar. Jadi ada kas di tangan, kas di bank. Sebenarnya kas di bank ini biasanya bahasanya bank. Gitu ya. Kas kecil itu memang ini karena untuk perusahaan besar, makanya kas itu ada kas kecil yang untuk pengeluaran
harian yang untuk pengeluaran sehari-hari kayak parkir, terus nanti ada apa ya, beli kas kecil itu untuk skala yang kecil, untuk pengeluaran yang 1.000, 2.000 untuk kas. Nah, kas itu kita ada persediaan kas. Kas itu uang yang di tangan, itu ya pasti, ada ya, kadang itu perusahaan 5 juta gitu kan, itu kas. Tapi nanti dia nyediain kas kecil katakanlah, ngisi nih 100.000 untuk apa, untuk kayak parkir, untuk pengeluaran-pengeluaran kecil seperti itu. Terus ada piutang dagang, ada perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan seperti ini. Oke. Ini untuk nama-nama akun. Ada bukunya sebenarnya, tapi tebalnya segini. Bisa jenengan baca di pengantar akuntansi. Terus untuk nama-nama akun sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan apa ya, mereview apakah masih kurang jelas atau gimana nggih.